Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. See you next week. Bye. John chapter 14, verse 15. If you love me, you keep my commandments. Thank you. God bless you. Have a Sunday. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Terima kasih. Bye-bye. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Thank you, bye-bye. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Bye, God bless you. Mazmur 121 Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. 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 Happy Sunday, God bless you, bye-bye. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Terima kasih. Happy Sunday. Bye-bye. Mazmur pasal 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Pasal 121 verse 5. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. Thank you. God bless you. Bye. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Selamat sore adik-adik. Wah, senang sekali hari ini Enci Sita boleh bertemu kembali dengan adik-adik di
sekolah minggu. Tidak terasa ya adik-adik, kita sudah melewati 1 minggu lagi. Kita merasakan betapa besar tuntunan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Wah, ada sukacita adik-adik hari ini? Ada dong ya pastinya. Kalau ada sukacita, mari sama-sama kita angkat pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu kali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, kita akan buka ibadah sekolah minggu kita hari ini di dalam doa. Tapi sebelum itu, mari kita angkat pujian Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik semua ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di dalam setiap hari-hari kehidupan kami, Tuhan selalu baik dan Tuhan selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan di sepanjang minggu ini. Saat ini Tuhan, kami mau datang membawa semua ungkapan terima kasih kami kepada Tuhan lewat ibadah sekolah minggu hari ini. Biarlah Tuhan yang berkenan menuntun ibadah sekolah minggu ini, Roh Kudus Tuhan yang menyertai masing-masing kami, Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam hati anak-anak yang hari ini sedang beribadah, yang kiranya menuntun seluruh ibadah sekolah minggu hari ini. Kami mau serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan, kita angkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang,
dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Masih semangat adik-adik? Mari kita angkat sama-sama pujian ini dengan penuh sukacita. Dengan gerakan kita sama-sama nyanyi, dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Ya katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Satu kali lagi. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Apa sih yang Yesus katakan? Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Nah, adik-adik, dari lagu tadi kita sama-sama diingatkan kembali bahwa kita semua istimewa di mata Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Tuhan ingin kita, anak-anaknya, mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Kenapa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu Enci ajak, mari kita sama-sama angkat pujian ini, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Satu kali lagi.
semangat adik-adik, mari kita angkat lagi pujian ini, roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Satu kali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Oke. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Sherly. Karena itu adik-adik, mari sama-sama kita siapkan hati dan juga pikiran kita. Adik-adik duduk manis, siapkan Alkitabnya, dan kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Senang sekali Enci Sherly kembali menyapa adik-adik semuanya yang ada di rumah, yang saat ini sementara mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua bersama dengan keluarga, mama dan papa ya, dan juga kakak dan adik, oma dan opa yang ada di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Enci yang akan bercerita dan berkati kami semua juga yang akan mendengarkan. Usir kuasa iblis yang mau mengganggu hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir dalam hati kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang diceritakan pada hari ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya silahkan adik-adik mengambil Alkitab masing-masing ya. Adik-adik ambil Alkitab yang sudah tersedia di rumah dan adik-adik buka dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Keluaran 17 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Enci Sherly akan bacakan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Keluaran 17 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Ya, demikian ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Adik-adik, Enci punya
beberapa gambar. Ya, silakan adik-adik menebak tokoh apa yang Encik tampilkan gambarnya. Sudah ada yang tahu gambar apa yang barusan Encik tampilkan untuk adik-adik semuanya? Ya, betul. Itu adalah gambar dari Kapten Amerika. Bukan cuma itu adik-adik, ada lagi satu gambar yang ingin Encik tampilkan buat adik-adik. Nah, gambar apakah itu? Encik yakin adik-adik semua sudah pernah menonton film yang dibintangi oleh gambar yang barusan Encik tampilkan tadi. Tokoh apakah itu? Spider-Man. Siapa yang suka dengan film Spider-Man? Biasanya adik-adik, Spider-Man kalau dia berperang atau dia melawan musuh, dia pasti menang atau kalah? Pastilah dia menang, Ci, ya. Karena dia adalah tokoh yang hebat. Nah, ada lagi adik-adik. Nah, tokoh apakah itu? Wah, dari Encik masih kecil, Encik sering nonton film itu. Itu adalah Superman. Sama dengan Superman adik-adik. Dia kalau berkelahi dengan musuh, dia pasti menang. Tapi adik-adik, cerita dari tokoh-tokoh yang barusan Encik ceritakan kepada adik-adik, Encik tampilkan kepada adik-adik, semuanya adalah tokoh-tokoh fiksi atau tidak nyata adik-adik. Itu hanyalah karangan dari manusia. Nah, hari ini Encik akan bercerita kepada adik-adik tentang satu orang adik-adik yang berdoa kepada Tuhan untuk kemenangan bangsanya adik-adik. Nah, itu bangsa Israel. Bangsa Israel sekarang sudah keluar dari tanah Mesir dan mereka ada di padang gurun. Adik-adik tahu padang gurun itu satu tempat yang kering, satu tempat yang banyak gunung-gunung, bukit. Dan di sana juga adik-adik namanya Rafidim. Di situ adik-adik tinggal orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang Amalek. Nah, siapa namanya? Orang-orang Amalek. Waktu adik-adik orang-orang Amalek ini melihat bahwa orang-orang Israel mau lewat di pegunungan Rafidim, adik-adik, mereka mengajak orang-orang Israel untuk berperang adik-adik. Mereka mulai apa adik-adik? Mereka mulai mencari permasalahan dengan orang Israel. Dan waktu itu Musa tahu bahwa orang-orang Amalek ingin mengganggu ini orang Israel. Dan adik-adik, Musa memanggil Yosua dan menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang terbaik dari orang Israel untuk melawan orang-orang Amalek. Nah adik-adik, Musa memanggil Yosua dan menyuruh Yosua untuk berperang melawan orang Amalek. Dan Musa bersama dengan Harun dan juga Hur, mereka naik ke bukit dan Musa berdoa di sana. Adik-adik tahu, waktu Musa berdoa, Musa menaikkan tangannya kepada Tuhan. Nah, waktu tangannya dinaikkan kepada Tuhan adik-adik, orang Israel itu boleh menang. Orang Israel itu boleh mengalahkan orang Amalek. Tapi adik-adik, Musa lama-kelamaan juga tangannya apa? Tangannya pasti apa? Lelah adik-adik. Dan dia mulai apa? Turunkan tangannya. Dia sudah lelah. Dan di saat dia menurunkan tangannya adik-adik, orang Amalek boleh mengalahkan orang Israel. Nah adik-adik, Musa kembali menaikkan tangannya adik-adik. Sekarang Encik mau tanya Pak adik-adik, kira-kira mampu berapa lama Musa untuk menaikkan tangannya ini? Boleh 5 menit?
Mungkin bisa 5 menit, 10 menit. Encik hitung sampai 10 saja. Mungkin ada adik-adik yang tangannya sudah mulai turun. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau encik tambah sampai 100 bagaimana? Pasti tangannya mulai apa adik-adik? Mulai capek, mulai apa? Lelah. Dan akhirnya tangannya bisa turun karena sudah tidak mampu lagi untuk tangannya ditaruh seperti ini adik-adik. Dan seperti yang sudah encik katakan tadi, di saat tangannya ditaruh ke atas seperti ini adik-adik, orang Israel itu boleh mengalahkan orang Amalek. Dan di saat diturunkan, orang Amalek kembali bisa menang adik-adik. Melihat hal itu, Harun dan Hur, mereka berdua cepat-cepat adik-adik, mereka berdua mengambil sebuah batu dan mereka berdua taruh untuk Musa bisa duduk di batu itu. Di saat adik-adik Musa sudah duduk di batu itu, Harun dan Hur masing-masing menopang tangan dari Musa, yang satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, sehingga adik-adik tangan Musa itu tidak turun sampai matahari terbenam. Dan kemenangan boleh dimiliki oleh orang Israel karena Musa berdoa memohon kepada Tuhan agar supaya Israel, orang-orang Israel boleh dapat menang. Musa bermohon kepada Tuhan agar supaya orang-orang Israel ini boleh menang melawan orang-orang Amalek. Nah adik-adik, sama juga dengan kita. Nah adik-adik, kalau adik-adik butuh pertolongan, adik-adik jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin mama dan papa bisa menolong adik-adik, tapi kalau adik-adik berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga pasti akan menolong adik-adik. Nah, adik-adik sama juga dengan sekarang. Sekarang kan sementara pandemi COVID-19. Mungkin orang merasa bahwa di saat kita mau jalan-jalan keluar, kita sudah pakai masker, kita sudah pakai hand sanitizer. Tapi jangan lupa juga adik-adik, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menjaga dimanapun kita akan pergi dan berada. Nah adik-adik, Tuhan itu bukan hanya menolong kita, tapi Tuhan juga yang menjadi penyelamat kita. Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita umat manusia. Menebus dosa enci, menebus dosa engku, menebus dosa mama papa, dan menebus dosa semua umat manusia. Adik-adik, maukah adik-adik percaya kepada Tuhan yang menjadi penyelamat kita di dunia ini? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Biarlah ya Tuhan kami boleh dapat menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami boleh ya Tuhan tetap berserah dan berseru kepada Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yeay, adik-adik, hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dari Inci Sherly. Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Dia adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan kita, menjaga kita di dalam segala hal apapun. Nah, sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini akan dipimpin oleh teman kita, adik Edlin. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Thank you, bye-bye.
Wah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah ada di akhir ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tapi tidak apa-apa, minggu depan kita akan bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Adik-adik dapat ikut ibadah sekolah minggu di pagi hari jam 8 lewat Zoom, dan juga di sore hari jam 4 sore lewat YouTube dan juga Radio Sumber Kasih. Oke, mari kita menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini di dalam satu pujian. Kita angkat sama-sama pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari adik-adik sama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun ibadah sekolah minggu kami hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini dan juga puji-pujian yang boleh kami angkat kepadamu itu dapat berkenan di mata Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan perjalanan kehidupan kami, anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Bye-bye, shalom.